Sekarang kita akan belajar tentang kongruensi dan modular aritmetik. Nah, sebelum kita masuk ke modular aritmetik, kita perlu mengerti definisi dari dua buah bilangan yang saling kongruen. Jadi di sini, kalau misalkan kita punya dua buah bilangan bulat A dan B, dan misalkan kita juga punya bilangan M, itu adalah bilangan bulat positif. Jadi ingat, ini maksudnya Z itu sekali lagi diingatkan, Z positif ini, bilangan bulat positif ini maksudnya adalah himpunan dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi bilangan asli tapi nolnya nggak termasuk. Atau ya kadang-kadang ini orang nyebutnya bilangan asli juga gitu. Oke. Nah, di sini kita katakan bahwa A itu kongruen dengan B modulo M jika M itu habis membagi A kurang B. Oke. Nah, di sini notasinya adalah A ekuivalen dengan B mod M. Nah, ini notasi kongruensi ya. Nah, di sini kita katakan kalau misalkan A kongruen ekuivalen dengan B mod M, jadi kalau misalkan kalian ketemu tulisan seperti ini atau ya proposisi kalimat seperti ini, nah ini itu adalah suatu kongruensi ya. Dan di sini kita katakan M itu adalah modulusnya. Oke. Nah, kalau misalkan A dan B itu tidak saling kongruen modulo M, ya kita tulis seperti ini. Jadi A itu tidak ekuivalen dengan B modulo M. Oke. Nah, mungkin teorema yang sederhananya di sini, kalau kita punya dua buah bilangan bulat A dan B, dan M itu bilangan bulat positif ya, maka A itu kongruen B modulo M, jika dan hanya jika A itu kalau dibagi M, ada modnya kan, berarti kalau kalian ingat, ini kan sisanya ya, jadi A mod M itu sama dengan B mod M. Nah, kalau kalian ingat, mod ini artinya apa? Mod ini artinya sisa dari A dibagi, kalau A dibagi M sisanya berapa gitu, ya kan? Jadi kalau ya, jadi di sini mungkin kita masuk contoh aja biar lebih mengerti. Jadi di sini soal yang pertama misalkan tentukan apakah 17 itu kongruen dengan 5 mod 6. Artinya apa? Artinya di sini ingin kita periksa apakah kalau kita kurangi 17 kurang 5 hasilnya habis dibagi 6 nggak? Nah, jadi di sini kan ya memang 6 itu habis membagi 17 kurang 5. 17 kurang 5 itu kan 12, ya kan? 6 habis membagi 12. Ini kan benar, ya kan? Artinya di sini kita katakan 17 itu kongruen dengan 5 mod 6 atau 5 modulo 6. Oke? Nah, pertanyaan yang kedua, misalkan kita diminta untuk menentukan apakah 24 dan 14 itu kongruen modulo 6. Oke, jadi soal ini soal yang sama ya, cuman beda angka dan pembahasannya berbeda gitu. Nah, di sini kita periksa 6 itu habis nggak membagi 24 kurang 14? 24 kurang 14 itu 10 ya, jadi ini salah ketik. Jadi 24 kurang 14 itu kan 10, ya kan? Nah, 10 itu yang nggak habis dibagi 6, ya kan? Ya, artinya di sini 24 itu ya tidak kongruen dengan 14 modulo 6. Atau ya kita tuliskannya itu tidak ekuivalen dengan 14 modulo 6. Jadi cara memeriksanya segampang itu gitu ya. Nah, teoremanya di sini kita punya, kalau misalkan kita punya M itu suatu bilangan bulat positif, maka A itu kongruen B modulo M jika dan hanya jika terdapat suatu bilangan bulat K, sehingga A itu sama dengan B plus KM. Oke, jadi ini algoritma, ya ini kayak mirip algoritma pembagian ya, di mana B itu sisanya, M itu pembaginya, dan K ini hasil baginya gitu. Nah, contoh dari teorema ini misalkan gimana? Misalkan ya tadi kita punya 17 itu kongruen dengan 5 modulo 6, ya kan? Artinya apa? Artinya ini kan benar ya. Jadi ini kan benar kan? Jadi kondisi ini benar. Artinya apa? Artinya kita bisa menuliskan A itu sama dengan B ditambah KM. Ya, di sini kan ya kita lihat aja A-nya 17, berarti A-nya 17, B-nya yang di sini ya, berarti B-nya 5. Berarti B-nya sini 5 sama dengan terus KM. M-nya yang kita pilih di sini 6 ya. Ini kan M kita ya. Ini M. Berarti M kita 6. Tinggal kita pilih bilangan bulat K-nya berapa gitu. Dan pada kasus ini pasti K-nya 2 gitu. Pasti ini KM gitu. Jadi K-nya 2. Oke, karena yang memang 17 itu adalah 5 ditambah 2 dikali 6. Ya kan ini kan 12. Oke. Ya, jadi ini contoh teorema yang ini ya. Atau sebaliknya,
kalau kita punya 17 itu, kalau misalkan kita tahu identitas 17 sama dengan 5 ditambah 2 kali 6, artinya bisa kita tuliskan juga 17 itu adalah kongruen dengan 5 modulo 6. Oke. Nah, itu teorema yang pertama. Nah, yang teorema keduanya adalah kalau misalkan kita punya, ya lagi-lagi ya, M itu suatu bilangan bulat positif. Nah, sekarang syaratnya adalah kalau kita punya A itu kongruen B modulo M, dan C itu kongruen D modulo M, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa A tambah C itu kongruen dengan B plus D modulo M. Dan juga A kali C, ini tanda kongruennya harusnya cuma satu ya. Jadi A kali C juga kongruen dengan BD, B kali D modulo M. Jadi kalau misalkan kita punya A kongruen B mod M, dan kita punya C kongruen D mod M, ini bisa kita jumlahin. Ini bisa dijumlahin sehingga hasilnya jadi A plus C kongruen, ini dijumlahin aja gitu, B plus D modulo M. Nah, ini jangan dijumlahin jadi 2M ya, jadi tetap M gitu. Oke. Begitu juga dengan perkalian. Jadi kalau ini kita ketahui, ini bisa kita kali gitu, tandanya jadi perkalian. Tapi kalau M-nya tetap. Oke, ini teoremanya. Contohnya misalkan kita punya seperti ini. Jadi kita kan punya 7 itu kongruen 2 modulo 5. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini 5 itu habis membagi 7 kurang 2, ya kan? Ini kan benar kan? Ini kan sama aja dengan 5 itu habis membagi 5. Jadi kongruensi ini benar, oke? Kita juga punya 11 itu kongruen dengan 1 modulo 5 gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat 5 itu habis membagi 11 dikurang 1. Ya kan, ini kan sama aja dengan 5 habis membagi 10, dan ini benar itu. Makanya di sini 11 itu memang kongruen 1 modulo 5. Oke? Jadi di sini kita punya dua buah kongruensi ini gitu. Nah, artinya apa? Artinya ini bisa kita jumlahin. Jadi syarat kita udah ada ya. Jadi kita punya dua buah kongruensi. Kesimpulannya kita bisa menjumlahkan dan mengalikannya ini. Dan mengalihkan kongruensi ini gitu. Jadi itu yang modular aritmatiknya itu di situ gitu. Jadi kita bisa menjumlahkan dan mengurangi. Nah, di sini kalau kita kita bisa menjumlahkan dan mengalihkan. Kalau kita jumlahkan berarti ya 7 tambah 11 jadi 18, terus 2 tambah 1 jadi 3. Dan ini mod 5 ya, ini salah ketik juga. Ya, ini salah ketik. Nah, di sini bisa kita lihat memang kesimpulan ini benar. Kenapa? Karena 5 memang habis membagi 18 dikurang 3. Itu definisi kongruensi kan. Dan ini adalah 5 habis membagi 15. Ini benar. Oke? Jadi untuk penjumlahan contohnya seperti itu. Nah, kalau untuk perkalian gimana? Kalau untuk perkalian berarti di sini kita bisa kalikan 7 kali 11 77, 2 kali 1 2. Mod 5-nya tetap. Oke? Dan ini ya benar juga. Kenapa? Karena bisa kita periksa bahwa 5 itu habis membagi 77 dikurang 2. Ya kan? Jadi kan sama aja dengan 5 habis membagi 77 kurang 2 itu kan 75. Jadi ya memang habis membagi 75 ya 5 itu. Makanya kongruensi ini benar gitu. Oke, nah itu contohnya. Jadi kalau misalkan kita punya dua buah kongruensi yang sama gitu ya. Jadi ini dua buah angka yang berbeda. Ini kongruensinya modulo angka yang sama, kita bisa jumlahkan dan mengalihkannya gitu. Tapi kalau misalkan kongruensinya berbeda ya nggak bisa. Jadi misalkan kita punya apa ya? Misalkan 7 itu kan kongruen dengan misalkan ini modulo 4. Berarti kan 3 modulo 4 misalkan. Kenapa kita tahu 7 kongruen 3 modulo 4? Karena 4 habis membagi 7 kurang 3 kan. Nah, terus misalkan kita juga punya, misalkan ini masih sama ya, 11 kongruen 1 modulo 5 gitu. Nah, di sini kongruensinya berbeda. Ini modulo 4, ini modulo 5. Nah, teorema ini ya jadi nggak berlaku gitu. Oke? Karena kongruensinya beda. Tapi kalau sama kongruensi yang seperti ini ya teorema ini berlaku. Oke, nah itu catatan yang pertama. Nah, catatan berikutnya yang harus kita berhati-hati, adalah kita itu tidak bisa selalu membagi kongruensi dengan angka yang sama. Jadi misalkan, kalau misalkan kita tahu kalau ada AC itu kongruen dengan BC mod M, oke, jadi ini diketahui nih. Nggak ada jaminan kalau A itu kongruensi modulo M gitu. Jadi nggak ada jaminan kalau kita bisa membagi kedua sisi ini dengan C gitu. Oke, nah contohnya misalkan gimana? Contohnya misalkan nih, kita pilih aja ya, misalkan A-nya 5 gitu ya.
terus C-nya, mungkin A-nya 2, kita pilih A-nya 2, B-nya 3 misalkan, terus C-nya 5 gitu. Oke, artinya kan AC adalah 10, BC kita adalah 15, ya kan? Nah, sekarang misalkan kita punya M, kita pilih M kita misalkan bagusnya misalkan 5 gitu ya. Artinya apa? Artinya kita tahu kan AC itu kongruen AC, kita tahu kalau AC itu kongruen dengan BC mod M. Jadi AC-nya tadi AC-nya 10, AC kita 10, ini kongruen dengan BC kita 15 modulo M. M kita 5. Nah, ini benar kenapa? Karena kita tahu 5 itu 5 yang ini ya. Habis membagi 10 dikurang habis membagi 15 dikurang 10. Ya kan? 5 habis membagi 15 kurang 10. Ini kan sama aja dengan 5 habis membagi 5. Jadi ini benar, oke? Jadi kongruensi kita ini benar. Jadi memang 10 itu kongruen dengan 15 mod 5. Tapi kalau misalkan ini kita bagi 5 kedua sisinya, kita dapat 2 bagi 5 kan 10 bagi 5 2 ya. 2 ini kongruen dengan 3 modul 5 enggak? Nah, ini benar enggak? Nah, ini masalahnya ini enggak benar. Kenapa? Karena 5 itu tidak habis membagi 2 kurang 3 gitu. Ya kan? Ini kan definisi kongruensi kan 5 ini harus habis membagi 2 kurang 3. Sementara dia nggak habis gitu. Ya kan? Jadinya ini nggak kongruen. Oke? Jadi ini nggak benar gitu. Oke, jadi kalau misalkan yang kita ketahui hasil kalinya dulu, nah itu nggak benar kalau bisa kita bagi kedua sisi gitu. Tapi kalau misalkan kita tahu terlebih dahulu komponennya, jadi kita tahu dulu A itu kongruen B modulo M, terus kita tahu juga C itu D kongruen M itu. Nah, ini bisa dikalikan. Karena yang kita tahu itu komponennya dulu, bukan yang hasilnya dulu gitu. Kalau ini kan hasilnya dulu kan. Kita tahu hasil kalinya dulu, nah ternyata nggak bisa dibagi. Tapi kalau kita tahu komponennya terlebih dahulu, kita bisa mengalihkan. Oke. Nah, ini mungkin teorema yang terakhir di video ini adalah yang ini gitu. Nah, ini teorema ini diperlukan untuk menghitung, misalkan kita mau menghitung soal seperti ini gitu. Jadi perhitungan modulo seperti ini gitu. Oke, jadi modulo ini ingat ini keterbagian ya. Jadi 19 pangkat 3 dibagi 31, sisanya berapa? Nah, sisanya itu dipangkatin dengan 4, nanti kan dapat suatu angka lagi kan. Nah, ini angka ini dibagi dengan 23, sisanya berapa? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita bisa menggunakan sifat teorema ini gitu. Jadi di sini kalau misalkan kita punya M itu suatu bilangan bulat positif dan AB itu suatu bilangan bulat ya, jadi bilangan bulat, maka berlaku dua identitas ini. Jadi yang pertama A ditambah B mod M, jadi A tambah B, sisa pembagian dari A tambah B dibagi M itu sama aja dengan A mod M ditambah B mod M, itu modulo dengan jadi A dibagi M sisanya berapa, kita dapat suatu angka kan. Terus B dibagi M sisanya berapa, dapat suatu angka. Nah, sisa kedua ini dijumlahkan, kita dapat suatu angka. Nanti angka ini kita bagi dengan M, sisanya berapa. Nah, ini itu sama dengan A plus B mod M ini. Oke. Begitu juga dengan yang perkalian. Jadi, kalau yang perkalian, kita punya AB mod M itu sama aja dengan A mod M dikali B mod M. Nah, ini dapat dua buah angka. Ya kan, jadi A dibagi M sisanya berapa, B dibagi M sisanya berapa, kita dapat angka. Nanti angka ini kita bagi lagi dengan M sisanya berapa gitu. Nah, ini sama aja dengan A dikali B itu kalau kita bagi M sisanya berapa. Oke, jadi teorema seperti ini. Nah, ya contohnya ya kira-kira mungkin seperti ini ya. Jadi kalau kita disuruh menghitung soal seperti ini, caranya yang pertama hitung dulu. Ini kan agak rumit ya angkanya banyak. Nah, ini tentunya kita perlu kalkulator ya untuk menghitung ini ya. Jadi pertama caranya kalau ketemu soal seperti ini, hitung dulu 19 pangkat 3 itu berapa gitu. Oke? Karena kita kan menghitungnya dari dalam kurung dulu ya. Jadi yang kurungnya ini kita hitung dulu. Yang di dalam kurung ya pastinya 19 pangkat 3 dulu kita hitung. Nah, pakai kalkulator
dapat kita hitung kalau hasilnya itu adalah 6859. Nah, di sini baru kita mau tahu sisanya itu kalau dibagi 31. Artinya kita menggunakan algoritma pembagian di sini, ya kan? Jadi kalau dibagi 31, jadi ini dividen kita ya. Ini dividen kita, ini divisor kita. Jadi ini mungkin kalau di video yang sebelumnya, ini A kita, ini D kita, hasil baginya kita dapat 221 gitu. Dan ini adalah sisa kita. Jadi 221 ini hasil bagi, dan R kita ini adalah sisa kita. Yang mana artinya apa? Artinya di sini R itu adalah sama dengan 8 dan sama dengan 19 pangkat 3 mod 31. Oke, makanya di sini kita dapat ini R kita. Oke, artinya kalau kita menghitung semua ini dipangkatin 4 ya. Artinya yang di dalam kurung ini kan 8. Ini kan R kita kan. Ini 8. Kita dapat 8 pangkat 4. Nah, hitung lagi dengan kalkulator, ini dapatnya 4096 pakai kalkulator. Artinya apa? Artinya sebenarnya soal ini bisa kita sederhanakan menjadi yang pangkat yang bagian ini adalah angka 4096. Oke, ini 4096, ya tinggal sisanya ini modulo 23 gitu. Artinya kita pakai lagi algoritma pembagian kita, di mana sekarang A kita adalah 4096, divisor kita adalah 23, artinya di sini hasil bagi kita adalah, atau quotient kita adalah 178, dan sisa remindernya 2 gitu. Nah, kenapa dapat seperti ini? Ya ini hitungnya pakai kalkulator memang. Oke. Nah, di sini kita menanyakan, ya ini yang ditanyakan ya, berarti R ini yang ditanyakan kan. Artinya di sini ya bisa kita simpulkan kalau 4096 modulo 23 itu adalah 2, atau ya jawaban ini adalah hasilnya adalah 2 gitu. Oke. Nah, ini akhir dari video yang kedua. Berikutnya kita lanjut di video berikutnya, yaitu video ketiga.